Kurang. Pas ke 1 menit. Tuh. Nah, oke. WhatsApp anak-anak semuanya, kembali lagi di kelas IPA. Sekarang kita akan bahas dulu tugas yang terakhir tentang klasifikasi makhluk hidup. Kemarin kan LKS-nya sudah teman-teman kerjakan dan beberapa mungkin masih agak bingung tentang tugasnya ya. Tapi beberapa juga udah yang ada yang paham dan good, bagus sekali. Tapi supaya benar-benar semuanya paham, ini Pak Bram kasih pembahasan tugasnya kemarin itu ya, biar tidak nanti di belakang-belakang itu yang paham bisa semuanya, nggak cuma satu dua orang aja ya. Oke, itu kan kemarin tentang klasifikasi makhluk hidup. Tugas nomor satu ya, itu kan ada namanya kunci dikotom ini ya. Mungkin beberapa kemarin chat WA-nya tertutup atau apa ya, jadi belum paham. Jadi kunci dikotom ini kan sebenarnya digunakan untuk menjawab eh, tabel di bawah ini ya. Ini jadi titik-titiknya ini nggak diisi ya, bukan untuk diisi. Jadi ini kunci dikotom digunakan untuk menjawab tabel pengamatan yang di bawah ini. Ya, jadi kunci dikotom ini isinya itu sebenarnya ciri-ciri. Ciri-ciri makhluk hidup ini bisa dibaca ya. Bergerak dengan sirip, menyusui anaknya, kulitnya selalu basah, tubuhnya tertutup bulu. Nah, ini kan ciri-ciri. Nah, contohnya di sini. Kemudian selain ada ciri-ciri, di sini ada nama kelompoknya juga. Di kunci dikotom itu ada Pisces, Mamalia, Amfibi, Aves, Reptilia. Ini kelompok di hewan-hewan vertebrata, benar ya? Yang punya tulang belakang, sip. Nah, ini contohnya gampangnya seperti ini. Bergerak dengan sirip berarti ini ciri-ciri dari kelompok hewan-hewan yang ada di kelompok Pisces gitu ya. Oke, itulah kunci dikotom. Nah, ciri-ciri ini bisa dikatakan juga sebagai ciri morfologi. Ya, jadi ciri yang bisa dilihat oleh pengamatan, oleh mata, oleh mikroskop dan sebagainya. Jadi ciri yang kelihatan intinya seperti itu. Tangan dua, ini juga ciri morfologi ya. Oke, sekarang kita akan coba jawab soalnya ya. Jadi ini soal pertama, tabel pengamatan Bapak udah kasih contoh ada hewan katak ya. Sekarang katak ini kita harus punya bayangan dulu ciri-cirinya katak seperti apa. Udah pernah lihat ya? Kodok atau katak katak kalau enggak ya di TV gitu di gambar itu pasti udah pernah tahu. Katak itu kita lihat di kunci dikotom nomor satu, bergerak dengan sirip atau tidak? Tidak ya, katakan punya kaki, punya tangan ya, nggak pakai sirip. Kalau pakai sirip kan biasanya ikan, berarti dia satu B, satu B di sini. Ya, kita tulis kunci dikutum pertamanya satu B. Nah, kemudian satu B kita lihat bagian kanan, lanjutnya ke nomor 2. Berarti kita lihat nomor 2, menyusui anaknya, tidak menyusui anaknya. Kata itu menyusui atau enggak? Enggak ya. Yang menyusui itu manusia, kucing ya, bangsa-bangsa kayak kita, kelompok-kelompok kayak kera, anjing itu menyusui. Kalau katak enggak ya, dia enggak punya yang namanya kelenjar mamai untuk menyusui ya. Jadi duanya tidak menyusui anaknya berarti 2B ya. Kita tulis di sini 2B. Oke, kita lihat ke kanan 2B lanjutnya ke nomor 3. Oke, belum ketemu ya kata ini masuk kelompok apa. Kita lanjut ke nomor 3. Kulitnya selalu basah atau kulitnya tidak selalu basah. Kita lihat habitatnya kata itu di sawah, di kolam, di sungai ya. Jadi kemungkinan besar kulitnya selalu basah dan kita juga tahu kata itu bernafasnya selain pakai paru-paru juga pakai pori-pori kulit. Nah, untuk bisa bernafas pakai paru-pori kulit, kata itu kulitnya harus selalu basah. Nah, berarti nomor 3 ini 3A. 3A. Nah, benar ya. Kita lihat kanan 3A. Wah, sudah ketemu kan kelompoknya ini. Berarti kita nggak perlu lanjut kemana-mana lagi nih. Kata itu termasuk kelompok hewan amfibi. Oke, paham ya? Ini ya, berarti nanti kalau teman-teman mau remedi, intinya mau mengirim ulang tugasnya silahkan ya untuk perbaikan. Karena ini harusnya kan sudah dibahas, sudah bisa tahu. Kita kasih contoh lagi. Yang kedua, ikan arwana. Ikan arwana ini kita lihat di kunci dikotomnya, bergerak dengan sirip atau enggak? Ikan pakai sirip ya. Oke, pakai sirip berarti 1A. Kita tulis di sini 1A. Oke, 1A kita lihat bagian. Oh, udah ketemu langsung nih kelompoknya.
Ya, nggak perlu lanjut ke nomor nomor berapa lagi. Ternyata ikan arwana itu termasuk pada kelompok Pisces. Oke, cukup. Lagi satu lagi boleh ya. Burung lovebird ya. Burung lovebird berarti bergerak dengan sirip atau tidak? Tidak ya, berarti satu b satu b kemudian menyusui anaknya atau tidak? Saking aku. Nah, menyusui anaknya atau tidak? Tidak ya. Berarti 2B. Oke, kemudian 2B kita lihat lanjut ke nomor 3. 3, burung kulitnya selalu basah atau tidak? Tidak ya. Berarti lanjut 3B. Oke, 3B terus kemudian ya burung kan di udara di pohon jadi dia nggak selalu basah dan dia bernafasnya juga cuma pakai paru-paru aja jadi nggak perlu membuat kulitnya lembab. Oke, lanjutkan nomor 4. Oh, belum ketemu ya burung ini termasuk kelompok apa ya? Di 4 tubuhnya tertutup bulu atau tidak tertutup bulu? Semua tertutup bulu kayaknya ya. Nggak ada ya burung yang nggak tertutup bulu kecuali kalau ayam itu kan juga termasuk burung sebenarnya tapi nggak bisa terbang ya. Jadi jawabannya adalah 4A ya, Aves. 4A. Oh, sudah ketemu ya di sini kan di 4A termasuk kelompok hewan Aves. Oke, gitu ya pembahasannya di eh, soal nomor 1 kunci dikotom dan klasifikasi sudah paham ya, jelas ya. Diputar ulang-ulang videonya kalau belum jelas ya. Ini nanti kalau yang udah benar ya udah nggak usah mengerjakan lagi nggak apa-apa. Kalau yang merasa masih salah boleh mengerjakan lagi. Kalau yang merasa masih salah nggak mau ngerjain lagi juga nggak apa-apa ya. Ya udah nanti nilainya itu aja. Jadi santai aja ya. Semua tanggung jawab masing-masing. Oke, ini yang soal nomor 2. Soal nomor 2 itu kan ada tabel seperti ini. Bapak minta kasih nama Latin atau nama ilmiah ya. Nah, ini kemarin Bapak salah soal harusnya makhluk hidup karena di situ nggak ada cuma hewan toh ya, ada mangga, ini juga salah. Ada mangga, ada padi, ada singkong, ini kan bukan makhluk hidup. Nah, ini cari aja nama ilmiahnya. Di Google banyak ya contohnya ini mangga itu Mangifera indica. Nah, ini kan ada perintahnya juga harus sesuai dengan sistem penamaan internasional atau yang namanya binomial nomenklatur di PPT ada dipelajari ya. Jadi huruf belakang ini menunjukkan spesiesnya, jadi pakai kecil ya. Jadi pakai huruf kecil depannya. Nah, di kata depan ini menunjukkan genusnya, jadi pakai huruf besar. Nah, jadi kayak gini. Kemudian ini kalau pakai komputer atau pakai laptop, pakai HP atau pokoknya yang diketik itu diketik miring. Ya, tapi kalau pakai tulisan tangan kan susah bedain miring atau enggak, jadi di garis bawah aja. Nah, oke, jelas ya. Ini semua nanti cari di Google, ada yang udah benar semuanya. Kemudian ini ya, jadi nah ini hewan apakah yang termasuk ginang pelantai ya? Ini salah ya. Kalau yang udah paham pasti sadar kalau ini soalnya salah ya. Harusnya makhluk hidup, hewan atau pelantai. Pelantai itu kemarin kita udah belajar tentang tumbuh-tumbuhan, benar Mas. Ya. Jadi di sini yang termasuk gendong pelantai apa? Ya yang tumbuhan aja ya. Ini ada mangga, padi, singkong, nah, kan ditulis di sini. Mangga, padi, singkong, nah, yang ada di atas pokoknya ya. Kemudian hewan apa yang termasuk kingdom mamalia? Animalia, sorry. Ya ini semua animalia ya. Katak, paus, lele, jagung ini semua. Lele jagung ya. Katak, lele, ayam. Nah ini semua kan termasuk kingdom animalia. Pokoknya yang hewan-hewan ya. Katak, paus, kucing, dan lain-lain yang ada di tabel. Oke, pokoknya hewan. Oke, ya. Kemudian
Kingdom Animalia di atas ya kan banyak ini ya, ada katak, paus, ikan lele, ayam, cacing tanah. Kelas apakah yang paling banyak kalian temukan? Nah, tadi kelas sudah belajar di nomor satu ya, di hewan vertebrata itu ada kelas Aves, Pisces, Amphibia, Reptil, Mamalia. Kalau invertebrata ada banyak juga, ada Arthropoda, ada Porifera, semua di PPT udah ada. Nah, kalau dihitung itu yang di tabel ini paling banyak kelas Mamalia kalau nggak salah ya. Mamalia. Dihitung aja mamalianya ada. Paus mamalia ya, biarpun ikan ya. Nah ini unik ya, karena dia melahirkan. Ikan yang melahirkan paus itu ya. Paus ada mamalia lagi mana ada nggak nih? Kucing, anjing, udah ada tiga. Oh, udah ada tiga mamalianya ya. Marmut, oh ini marmut juga mamalia ya, ada empat. Reptil itu buaya, ini reptil satu, cuma satu ya. Katak, amfibi cuma satu di sini juga. Cacing tanah ini Vermes invertebrata maksudnya. Terus ikan lele, Piscesnya juga cuma satu. Paling banyak mamalia ya, ada empat. Oke, berdasarkan keping bijinya, ada berapa kelas dari kingdom planta yang dapat kalian temukan? Keping biji. Keping biji itu ada monokotil dan dikotil ya. Di PPT juga udah ada perbedaannya. Nanti dibahas lagi waktu ciri-ciri tumbuhan ya, monokotil dikotil kelas 3 SMP. Ya, ini pokoknya dipelajari, dibaca untuk pengetahuan awal ya. Oke. Perbedaan monokotil dikotil di PPT sudah ada ya. Jadi kalau monokotil itu bijinya kepingnya 2, monokotil bijinya kepingnya 1, kalau dikotil kepingnya 2. Ya. Jadi jadi itu saja. Sudah, tugasnya sudah selesai. Silahkan belajar lagi tentang klasifikasi makhluk hidup, cara penggunaan kunci dikotom ini, terus nggak perlu dihafalkan semuanya secara sampai penat, sampai pusing, sampai penuh, nggak usah ya. Jadi beberapa yang penting adalah ini ada Pisces, Mamalia, Amphibia, Aves, Reptilia ini yang dekat dengan hidup kita ya. Kemudian hewan invertebrata juga tuh. Dia paling sekilas-sekilas saja, nggak perlu sampai stres ya. Karena sangat banyak hewan tumbuhan di eh, dunia ini kan sangat banyak sekali. Ya. Oke, nama ilmiah juga nggak perlu dihafalkan sampai eh, pening ya. Jadi beberapa yang sering muncul aja kayak padi, mangga, anjing, kucing, cacing tanah ini kan sering muncul di soal-soal ya. Oke, gitu sekian dari Pak Bram. Silahkan dilihat videonya, belajar yang baik. Semoga teman-teman bisa paham dan kita bisa segera kumpul di kelas lagi dan pasti nanti bisa jadi lebih paham ya. Jadi kita bisa benar-benar ketemu dengan hewan, kita identifikasi satu-satu bareng-bareng, nggak cuma lihat gambar atau video. Oke, gitu aja. See you di kelasnya IPA Pak Bram setelah ini. Bye.